Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aris Widodo SPDMT dan Pak Teguh Prihanto STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah desain interior dan eksterior. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi mulai dari pembuatan dinding itu menggunakan material apa, terus eksteriornya, kemudian furnitur, lantai maupun plafonnya. Untuk itu langsung saja untuk operator bisa langsung share screen aja. Oke, di sini dari kelompok 6 sendiri hasil diskusi kami itu memiliki tema yaitu modern minimalis design. Oke, next. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Fajar Faturisi dengan NIM 510142101, dan yang kedua ada Ahmad Baidowi dengan NIM 51014211012. Ketiga ada Fikri Inazah dengan NIM 51014211026. Yang keempat ada Lindi Lestari dengan NIM 51014211030, dan yang terakhir ada Sabta Aditya dengan NIM 51014211060. Next. Oke, di sini kami menentukan denah rumah dengan tipe 60. Oke, next. Oke, yang pertama itu akan dijelaskan oleh Mbak Fikri terkait interior dinding. Teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interior dinding. Nah, desain yang saya masukkan ke interior dinding yaitu ada sekat ruang makan dan dapur, kemudian ada dinding ruang tamu, dinding kamar, dan dinding ruang makan. Untuk dinding kamar sendiri, menggunakan dinding bata finishing plaster dan cat warna Deeper Tan. Untuk merek catnya sendiri yaitu Dulux Weathershield Power Flex. Nah, di sini ada jendela ukuran 160 cm x 171 cm. Untuk bahannya sendiri menggunakan kusen aluminium dengan warna putih dengan merek Alexindo. Kemudian untuk dinding ruang tamu, sama seperti dinding pada kamar yaitu menggunakan dinding bata finishing plaster dan cat warna Deeper Tan. Untuk merek catnya sendiri yaitu Dulux Weathershield Power Flex. Nah, selanjutnya ada dinding kamar mandi. Untuk dinding atas ini yaitu masih sama seperti dinding pada kamar dan juga pada ruang tamu yaitu menggunakan dinding bata finishing plaster dan cat warna Deeper Tan. Untuk merek catnya sendiri yaitu sama, masih pakai Dulux Weathershield Power Flex. Nah, untuk di dinding bawahnya menggunakan dinding bata finishing keramik polysilk warna krim ukuran 40 x 40. Untuk merek keramiknya sendiri yaitu Fancy. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Fikri terkait interior dinding. Selanjutnya itu untuk penjelasan terkait interior lantai yang akan dijelaskan oleh Mas Sabta. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya di sini untuk menjelaskan interior lantai. Di sini ada denah interior lantai dari beberapa ruangan, yaitu ada lantai 2 teras, lantai ruang tamu, sama lantai kamar tidur, dan lantai 2 kamar mandi dan dapur dan ruang makan. Adapun untuk material lantai di bagian teras yaitu menggunakan lantai granit Pitra Serena warna krim dengan ukuran 60 x 60 cm dengan merek Roman.
Untuk ruang tamu dan kamar tidur menggunakan finishing parket motif kayu warna cerah merek Muso. Untuk kamar mandi menggunakan finishing keramik polished warna cream ukuran 40 x 40 merek Fancy. Buat ruang makan dan dapur menggunakan keramik porcelain warna krim ukuran 40 x 40 merek Fancy. Next. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Mas Sabta terkait lantai. Selanjutnya itu ada interior plafon yang akan dijelaskan oleh Mbak Lindi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interior plafon yang saya desain. Next. Berikut merupakan hasil desain saya secara umum pada bagian teras, ruang tamu, kamar tidur. Next. Dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Next. Kemudian saya akan menjelaskan bagian material dan spesifikasinya. Yang pertama adalah bagian teras. Di teras sendiri secara umum merupakan ceiling dengan dak beton dan finishing susunan kayu jati dengan dimensi 3 x 6 cm dengan varnish natural. Merupakan custom dari desain saya. Kemudian lampu yang digunakan pada ceiling teras adalah lampu downlight outbow dengan merek Parameters 18 watt dengan material aluminium. Next. Kemudian ruang yang kedua adalah ruang tamu. Saya di sini mendesain ruang tamu dengan ceiling plafon gypsum merek Jaya Board Firestop dengan ketebalan 16 mili dengan dimensi 1,2 x 2,4 dengan finishing cat merek Deluxe Pentelight Ceiling warna putih dan abu muda. Kemudian lampu yang digunakan itu ada housing downlight 33,5 inci dengan warna putih. Kemudian ada lampu gantung di tengah itu merupakan lampu kristal custom LED dengan warna hitam. Next. Kemudian yang ketiga adalah ruangan makan. Di sini saya mendesain ceiling dengan plafon gypsum seperti sebelumnya dengan finishing cat merek Deluxe Pentelight Ceiling warna putih dan light gray. Kemudian di bagian tengah juga ada susunan kayu jati dengan dimensi 3 x 6 dengan varnish natural. Kemudian lampu yang saya gunakan ini adalah ada lampu LED gantung balok headlight modern 18 watt dengan dimensi 5 x 120 cm. Kemudian ada dua downlight 3,5 inci warna putih. Lanjut. Kemudian di bagian dapur sendiri saya mendesain ceilingnya berupa dak beton. Kemudian terdapat juga susunan kayu jati dengan dimensi 3 x 6 dengan varnish natural. Kemudian ada juga bagian plafon yang ada lampunya itu seperti sebelumnya, plafon Jaya Board Firestop dengan ketebalan 16 mili dengan finishing cat merek Deluxe Pentelight Ceiling warna putih dan warna krem. Lanjut. Kemudian untuk penggunaan lampu pada bagian dapur ini ada dua, yaitu lampu downlight outbow 18 watt diameter 210 mili, material aluminium, dan juga ada lampu sorot track light LED spotlight dengan 20 watt, itu ada 4 buah. Lanjut. Kemudian ada bagian kamar, itu saya menggunakan plafon gypsum finishing cat merek Deluxe Pentelight Ceiling warna putih dan light gray.
Dan juga ada lampu tipe downlight bodi putih, dan juga ada tambahan LED strip light indoor dengan panjang 5 meter. Lanjut. Kemudian pada kamar yang kedua itu masih sama menggunakan plafon Gibson Jaya Bird Firestop 16 mili, finishing cat merek Deluxe Pantel Light Ceiling, warna putih dan light gray. Kemudian ada tambahan motif granit pada salah satu sisi ceiling. Kemudian lampu yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, yaitu housing downlight 3,5 inci warna putih, dan juga ada LED strip 5 meter warna putih. Lanjut. Kemudian yang terakhir itu ada kamar mandi. Saya mendesain ceiling menggunakan dak beton, finishing cat merek Deluxe Pantel Light, warna putih dan light gray yang dimotif menjadi motif granit. Kemudian lampu yang saya gunakan ada 2 jenis, yaitu lampu gantung dan lampu LED strip. Lampu gantung merupakan lampu custom dari rotan warna coklat muda. Kemudian LED strip pada bagian pinggir-pinggir ceiling itu ada warna putih dengan panjang 5 meter. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada furnitur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Ya, di sini ada beberapa ruangan yang saya analisis terdapat furnitur. Yang pertama ada ruang tamu, dapur, kamar 1, kamar 2, dan terakhir itu ada toilet. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Next. Oke, di sini kita akan bahas tentang mengenai ruang tamu. Di sini saya sudah buat kode-kode untuk mempermudah dan memahaminya sendiri. Yang pertama itu ada Victor huruf A, itu dengan merek Poster House California dengan ukuran 10 x 45 dengan matchboard. Biasanya pada pasaran itu poster tersebut dihargai dengan 200.000. Kemudian yang B, kode B itu ada televisi dengan merek Panasonic LED TV 32 inch. Biasanya pemasarannya itu dihargai dengan 2,7 juta. Kemudian ada meja televisi yang bermerek HM Studio isi meja TV. Itu biasanya pada pasaran dihargai dengan 800.000. Kemudian ada jam dinding, itu dengan merek Dahari Bola yang dinding dengan ukuran 33 cm ring. Itu bisa dihargai dengan pasaran biasanya itu 180 ribuan. Kemudian ada gorden yang kode E itu dengan merek Area Home Gordon Motif Ivory dengan ukuran 280 dikalikan 250. Biasanya pada pasaran itu dihargai dengan 850.000. Itu untuk satu jendela, biasanya satu. Kemudian ada supra lampu standing yang di pojokan itu dengan kode F, tip dengan merek itu tipe SCF 401FA 1PK. Itu biasanya pada pasaran itu dengan harga itu biasanya 800.000, saran 800.000 sampai 1 juta. Kemudian ada sofa L dengan kode G itu dengan merek atau lebih dikenalnya itu namanya Ananta Harold. Itu biasanya pada pasaran bernilai pada pasaran itu 3 juta. Oh maaf, untuk sofa L itu sampai 7 juta karena lebih minimalis tapi mempunyai ukuran yang lebar gitulah. Kemudian untuk karpet itu mereknya Linori Carpet motif kayu, motif koya, ukuran 200 x 150. Biasanya pada pasaran itu bisa dijual dengan harga 500.000. Oke, next halaman selanjutnya.
Oke, selanjutnya itu ada dapur. Di sini saya menambahkan furnitur berupa fitur, sama halnya sama di bagian ruang tamu, itu postur house Heliconia ukuran 10 kali 45 dengan Megor, itu mereknya. Yang kedua itu ada meja makan. Nah, meja makan itu bermerek Inforia Minka, berbahan kaca, tempered glass dengan 6 kursi. Itu biasanya dalam satu set itulah, mejanya ada kursinya, dihargai dengan 4-5 juta. Kemudian ada kitchen set, itu menggunakan kitchen set model custom dengan bahan minimalis aluminium. Oke, bisa lanjut next. Kemudian ada di kamar tidur satu. Yang pertama itu ada furnitur tempat tidur sendiri dengan merek Ananta Valeria Bed Frame Queen dengan ukuran 180 dikalikan 200. Biasanya tempat tidur tersebut pada pasaran itu dihargai dengan 5 juta. Kemudian ada furnitur tambahan yaitu meja belajar dengan merek Hand Studio Sano, meja belajar sudut. Kenapa dibilang meja belajar sudut? Karena posisinya itu meja berbentuk L. Meja berbentuk L biasanya ditempatkan di pojok-pojok. Nah, untuk pasarannya sendiri, meja belajar tersebut biasa dihargai dengan 3 juta. Selanjutnya ada furnitur kursi dengan merek Hand Studio Ray kursi atau sering disebut dengan kursi kantor hitam. Itu biasanya pada pasaran dihargai dengan 900.000. Selanjutnya ada lemari dengan merek Hand Studio Seno, lemari pakaian 2 pintu. Biasanya dihargai itu dengan harga 3 juta. Selanjutnya ada monitor komputer sebagai tambahan furnitur itu dengan merek layar Samsung 24 inch webcam. Itu biasanya pada pasaran bisa dihargai dengan 2-3 juta. Oke, next. Selanjutnya pada kamar 2 itu terdapat beberapa furnitur. Yang pertama itu ada tempat tidur sendiri, yaitu Ananta Hilda Bed Frame Single Drawer Queen abu-abu dengan warna abu-abu. Itu biasanya dihargai pada pasaran itu 6,2 juta. Kemudian ada meja belajar dengan merek Olympic model custom. Biasanya itu dihargai dengan 1,5 juta. Oke, untuk selanjutnya itu ada lemari pakaian, itu dengan merek Metropolis lemari pakaian 2 pintu Sonoma Park Armor WD2. Itu biasanya dihargai dengan 1,5 juta. Terus untuk bantalnya sendiri ada Midori bantal. Oke, next. Oke, yang terakhir itu ada furnitur bagian toilet. Yang pertama itu ada shower dengan merek The Roca Bifreeze Health Shower. Itu biasanya pada pasaran bisa dijual dengan harga 500.000. Kemudian untuk yang kedua furnitur itu ada kloset dengan merek Air Toilet Seat atau kloset duduk OSC 13. Itu biasanya dihargai di pasaran itu kisaran 250.000. Oh, salah, Muhammad. Untuk kloset tersebut itu dihargai dengan 6 juta. Salah ya. Oke, selanjutnya untuk tempat handuk gitu. Nah, baru tempat handuk itu lebih murah, yaitu dengan merek Air Double Towel Bar dengan harga itu pada pasaran kisaran 800.000 sampai 900.000. Oke, next. Ya, mungkin itu saja penjelasan terkait furnitur pada setiap ruangan. Selanjutnya penjelasan eksterior yang akan dijelaskan oleh Mas Bedowi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang eksterior
bangunan rumah dengan konsep minimalis modern. Untuk gambar desainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tampak depan, yang kedua ada tampak samping kanan, yang ketiga ada perspektif 1, dan yang terakhir yaitu perspektif 2. Next. Untuk penjelasan tentang elemen eksterior sendiri yaitu yang pertama ada atap atau genteng. Genteng menggunakan genteng beton model flat multiline ukuran 42 x 28 cm dengan kisaran harga sekitar 7.500 untuk per piecesnya. Dan yang selanjutnya yaitu dinding. Dinding yaitu menggunakan dinding bata dengan finishing plester aci atau plester halus. Yang selanjutnya yaitu warna dinding. Untuk warna dinding sendiri yaitu menggunakan warna cat dengan warna coklat dan juga abu-abu dengan merek Avitex Exterior dengan rincian harga sekitar 125.000 untuk per kilonya. Yang selanjutnya yaitu kusen pintu dan jendela. Pada bangunan rumah ini yaitu menggunakan kusen aluminium dengan warna putih dengan merek Alexindo dengan harga sekitar 850.000 untuk 4 inch dan per meternya. Oke, selanjutnya. Untuk kolom atau pilar pada tiang teras yaitu menggunakan cor dan finishing batu alam tempel dengan warna abu-abu dengan rincian harga sekitar Rp35.000 untuk per piecesnya. Untuk list plank sendiri yaitu menggunakan bahan dengan bahan PVC motif kayu plavonesia dengan rincian harga yaitu Rp31.000 untuk list plank per meternya. Yang selanjutnya yaitu trotoar untuk di depan rumah yaitu menggunakan material antit dengan ukuran 20 cm x 20 cm dengan rincian harga sekitar Rp35.000 untuk per piecesnya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pagar rumah. Untuk pagar rumah sendiri dibuat tidak terlalu tinggi agar tidak menutupi desain dari eksterior rumah tersebut. Untuk pagar rumah kali ini yaitu menggunakan pagar dari bata dengan finishing batuan alam tempel dengan rincian harga sekitar Rp35.000 untuk per piecesnya. Untuk elemen pendukung pada eksterior yang selanjutnya yaitu kendaraan yang dipilih di dalamnya yaitu kendaraan Mini Cooper dengan tipe Mini 5 door dengan 4 pintu untuk penumpang. Ada 2 pintu tambahan untuk penumpang di belakang. Untuk rincian harganya sekitar Rp700 juta. Untuk yang terakhir yaitu elemen eksterior yang terakhir yaitu tanaman. Untuk tanaman sendiri yang digunakan dalam desain bangunan kali ini yaitu pohon palem yang memberikan kesan mewah dan elegan dengan rincian harga sekitar Rp85.000 untuk per polybag yaitu dalam bentuk bibit atau masih berbentuk tumbuhan yang kecil. Next. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai elemen eksterior. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, terkait identifikasi mulai dari tadi interior dinding, kemudian ada lantai, kemudian ada plafon, terus ada penambahan furnitur ataupun pelengkap, dan antara lain itu ada eksteriornya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun pemaparan kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.